Ibu Menteri. Iya. Sudah bisa dimulai rekan-rekan? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media, siang ini kembali Bareskrim akan merilis dalam pengungkapan kasus yang sudah dilaksanakan ke hari ini, ya, Direktorat Tindak Pidana Siber yang kesekian kalinya telah melaksanakan pengungkapan kasus yang sekarang terkait dengan eksploitasi seksual anak secara online. Itu berada di akun Premium Plus, nanti yang akan disampaikan oleh Pak Wadir Tindak Pidana Siber, Kombes Pol Dani Kustoni. Namun sebelumnya di sini kita hadir ada dari Kementerian PPA, yaitu Ibu Atwir Lani Ritonga yang berada di sebelah kanan saya ini. Beliau sebagai asisten Deputi Pelayanan Anak yang memerlukan perlindungan khusus. Kemudian hadir pula dari KPAI Bapak Dr. Andes Kawian MIKOM sebagai komisioner KPAI. Kemudian hadir pula dari unit pelaksana teknis Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak atau kita singkat sebagai UPT P3A DKI Jakarta, yaitu Ibu Tri Palupi Diah Handayati. Beliau sebagai Kepala Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak. Rekan-rekan media sekalian, ini kebetulan bertepatan dengan Hari Anak Nasional, ya, di mana jatuh pada tanggal 23 Juli 2024, merupakan, ya, dalam pengungkapan kasus ini merupakan momentum yang baik dan menjadikan kado bagi kita semua, ya, di mana Polri juga akan terus berkomitmen secara tegas tetap melaksanakan penegakan hukum termasuk kejahatan yang mengeksploitasi anak di Indonesia. Untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama dengarkan rilis dari Direktorat Tindak Pidana Siber yang akan disampaikan oleh Bapak Wakil Direktur Kombes Pol Dani Kustoni. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Kabag Penum di Humas Polri, Bapak Kombes Pol RD Ardi Mulan, SIK SAMSI, Kasubdit 1 di Tipit Cyber, Kombes Pol Jaypridian Juniarta, kemudian yang saya hormati PLT Asisten Deputi Pelayanan Anak yang memerlukan perlindungan khusus Kementerian PPA, Ibu Atwir Lani Ritonga, SPC, kemudian Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Bapak Dr. Andes Kawian, MIKOM, kemudian Kepala UPT Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi DKI Jakarta, Ibu Dr. Anda Tri Palupidiah Handayati, MA,
serta rekan-rekan media yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri, sebagaimana tadi disampaikan Kabagpenum, akan menyampaikan hasil pengungkapan kasus praktek eksploitasi seksual anak secara online dan terorganisir. Kenapa disampaikan terorganisir? Karena memang kelompok ini di dalam mengeksploitasi anak itu sendiri, ada admin dari media sosial itu sendiri, kemudian ada bagian pemasaran, ada penyedia rekening, dan tentu ada mucikari. Ya. Adapun modus para pelaku yaitu dengan menawarkan jasa layanan seksual atau open BO, perempuan yang terdiri dari perempuan di bawah umur, kemudian yang dewasa juga ada, kemudian ada istilah dari mereka yaitu skuter atau selebriti kurang terkenal, ya, kemudian warga negara asing, dan tentu yang lainnya. Pelaku ini melakukan melalui akun media sosial X dan menjadi member atau membuat satu grup member Telegram dengan nama Premium Place. Nah, khusus perempuan di bawah umur, para tersangka ini mematok harga antara 8 juta sampai 17 juta. Perlu diketahui oleh rekan-rekan bahwa saat ini member grup Telegram Premium Place ini kurang lebih berjumlah 3.200. Jadi membernya di grup itu ada 3.200 akun. Ya, bisa memungkinkan juga untuk 3.200 orang. Adapun para member harus membayar akses. Jadi setelah dia menjadi member, kemudian dia mengakses di grup itu dengan membayar 500.000 sampai 2 juta. Jasa layanan ini telah berjalan sejak bulan Juli 2023 sampai dengan saat ini, ya, jadi kurang lebih sudah 1 tahun grup ini berjalan. Kemudian selain itu ada pun tawaran kepada loyal customer. Jadi loyal customer ini terhadap member yang memang sudah terus-menerus secara loyal, tidak keluar masuk, itu bisa bergabung kepada grup Hidden Gems. Jadi ada grup tersendiri yang di kelompok mereka yang memungkinkan untuk masuk, yaitu adalah yang loyal customer dengan membayar deposit tentunya 5 juta sampai dengan 10 juta. Dan bagaimana member atau grup Hidden Gems ini bekerja, yaitu dengan menawarkan secara khusus, ya, yang menurut kelompok mereka akan diberikan perempuan-perempuan yang terbaik menurut mereka. Makanya tarifnya cukup tinggi. Jadi hampir rate-nya rata-rata sampai ratusan juta. Itu di grup Hidden Gems itu sendiri, ya. Kemudian para pelaku menawarkan jasa layanan tersebut di beberapa kota, yaitu Jakarta, Bali, Surabaya, Makassar, Semarang, dan Bandung. Jadi di mana para loyal customer atau para member itu memesan di kota-kota tersebut, nanti akan dilayani oleh admin grup yang sudah disiapkan. Kemudian jumlah talent yang ditawarkan para pelaku di grup Telegram ini sebanyak 1.962 talent atau 1.962 orang, dan saat ini untuk kategori perempuan di bawah umur yang ditawarkan itu baru teridentifikasi 19 orang, ya, karena tidak mudah kita mengidentifikasi foto-foto yang ada di grup itu. Kemudian kita cek dari data-data terkait dengan anak ini, ada beberapa yang masih belum kita temukan datanya dan bahkan masih dalam proses pendalaman untuk mengidentifikasi oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber. Disampaikan kepada rekan-rekan media bahwa penyidik di Tipid Cyber pada saat melakukan penangkapan, ya, terhadap mucikari inisial CA alias AL ini ditemukan 4 orang korban anak, ya, dengan inisial NNR ini umur 16 tahun, kemudian DAP 16 tahun, FCL
17 tahun, kemudian LY 17 tahun, dan ada satu orang yang dianggap sudah dewasa, itu berumur 20 tahun, yang dieksploitasi oleh para pelaku pengelola jasa layanan seksual secara online. Para korban telah menjalani kegiatan tersebut rata-rata selama kurang lebih 3 bulan, sampai dengan saat ini tentu penyidik masih mengidentifikasi untuk korban-korban yang lainnya. Adapun cara pelaku merekrut para korban anak dan talent, yaitu dengan cara salah satu ini juga ya boleh dikatakan dulunya adalah talent, kemudian meningkat karena jaringannya, pertemanannya sudah di internal mereka sudah cukup banyak, akhirnya memiliki circle atau lingkaran pertemanan di antara mereka, dan akhirnya menjadi talent yang tadi itu menjadi mucikari yang saat ini juga kita lakukan penangkapan. Kemudian cara-cara pelaku menawarkan kepada talent yaitu dengan mendapatkan tentu pesanan dari grup yang ada di member itu, kemudian dialihkan dari media sosial kemudian ke media sosial yang lainnya berdasarkan katalog. Jadi setelah masuk member, masuk kepada grup yang khusus, baru ditawarkan dengan katalog untuk memilih. Selanjutnya tersangka inisial MI alias IM ya, menghubungi tersangka inisial MRP, kemudian menghubungi para agen-agen dari kontak-kontak yang tadi saya sampaikan, bahwa mereka ada circle khusus atau lingkaran-lingkaran yang memang sudah terorganisasi di lingkungan mereka gitu. Kemudian dilakukan pemilihan, dipesan kepada, kemudian dihantar kepada pelanggan dengan tarif yang diterima oleh talent itu adalah sejumlah 2 juta. Dari pemesanan untuk berbayar ke adminnya 8 juta. Jadi pelanggan membayar 8 juta, kemudian dipesan dan baru dibayarkan kepada talent itu, atau talent yang baik yang di bawah umur dan yang dewasa hanya 8 juta yang diberikan. Kemudian pada tanggal 16 Juli 2024, Direktorat Tindak Pidana Cyber menangkap 3 orang dan saat ini sudah dilakukan penahanan sejak 17 Juli. Yang pertama inisial YM, usianya 26 tahun, kemudian MRP 39 tahun, kemudian CA 19 tahun, dan 1 orang tersangka yang merupakan narapidana di lapas narkotika, umurnya 26 tahun. Kemudian peran-perannya tadi sudah kami gambarkan bahwa saudara MI ini merupakan pelaku utama yang membuat admin, ya, membuat akun di media sosial X, kemudian membentuk atau membuat grup Telegram di Premium Place. Jadi nama akunnya Premium Place. Kemudian akun tersebut sudah dikelola oleh saudara MI, kemudian termasuk mengelola transaksi pembayaran terhadap talent. Ya. Kemudian peran yang kedua, ini saudara YM, ini berperan sebagai admin yang ada di Telegram, kemudian menginformasikan katalog talent, kemudian mengupdate profil dari talent dan sekaligus menjadi customer service. Kemudian menyediakan juga rekening untuk pembayaran talent. Kemudian yang ketiga, MRP ini berperan mencari dan menyediakan talent serta membayar talent yang telah melayani member. Kemudian saudari CA ini perannya adalah membantu tersangka MRP dalam mencari dan menyediakan talent serta membayarkan kepada talent itu sendiri. Dari hasil pemeriksaan tersangka kami temukan ya, di rekening kurang lebih total transaksinya ada 9 miliar yang kita temukan dari 3 rekening yang kita temukan selama perjalanan 1 tahun yang tadi di awal kami sampaikan. Kemudian ada beberapa yang sudah dilakukan penyitaan, ini yang ada di hadapan rekan-rekan, ada 2 unit kendaraan roda 4, kemudian
12 unit handphone, 1 laptop, 6 buku rekening, kemudian 13 kartu ATM, dan 14 buah SIM card, kemudian 3 alat kontrasepsi. Terhadap para tersangka dijerat pasal 45 ayat 1 junto pasal 27 ayat 1 junto pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ancaman hukumannya 15 tahun dan saat ini keempat korban yang tadi kami sampaikan, karena kami juga tentu berkoordinasi dengan instansi terkait yang dititipkan di rumah aman di UPT P3A untuk tentunya dilakukan pendampingan, baik asesmen, pendampingan psikologis, dan sebagainya yang mungkin nanti juga akan dijelaskan. Dalam kesempatan ini juga kami dari Direktorat Tindak Pidana Siber, ya kami tidak bisa bekerja sendiri sehingga kami juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pengungkapan kasus, khususnya praktik eksploitasi seksual anak secara online dan terorganisir ini. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan kepada Kabag Penum. Baik, terima kasih Pak Wakil Direktur Tindak Pidana Siber. Rekan-rekan media sekalian, sebelum ada pertanyaan dari rekan-rekan, kebetulan dari beberapa yang hadir di sini, ya nanti akan memberikan penjelasan singkat dari masing-masing. Mungkin saya mulai dari Bapak Kawian, dipersilakan Pak untuk bisa menyampaikan hal-hal yang menyangkut penanganan kasus ini. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Selamat sore semuanya. Teman-teman media yang saya hormati, KPAI mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Siber Barreskrim Polri dalam mengungkap kasus eksploitasi anak yang melibatkan anak di bawah umur. Sekali lagi kami mengapresiasi dan kami mengharapkan bahwa para tersangka itu bisa dijerat hukum yang seadil-adilnya. Kemudian kepada para korban kami mengharapkan agar dilakukan penanganan dan perlindungan khusus oleh dinas terkait. Di sini ada perwakilan dari DKI Jakarta yang akan menangani, memberikan pertolongan penanganan kepada 4 korban tersebut. Penanganan terhadap korban harus dilakukan secara cepat, ya, sistematik, ya, baik meliputi pendampingan psikologi, kesehatan, dan sebagainya, dan itu harus dilakukan secara cepat karena mereka ada yang masih sekolah, maka harus dikembalikan haknya untuk belajar. Ini harus kita perhatikan karena mereka adalah masih punya hak untuk belajar dan hak-hak lain. Kemudian singkat saja, ini kan merupakan satu kasus yang sebenarnya yang terungkap baru ada 4, ya, dari semuanya ada ada berapa tuh Pak? Ada 1.962 kasus anak yang menjadi korban eksploitasi seksual itu dalam prakteknya lebih besar atau lebih banyak dari yang terungkap. Ini karena berbagai faktor, dan faktor yang penting juga dalam kasus ini kita harus para keluarga introspeksi, ya. Bagaimana orang tua mengawal, mendidik, mengasuh anak-anaknya jangan sampai terjerat dalam kasus eksploitasi seksual. Data di KPAI pada tahun 2023 menunjukkan bahwa dari 2.656 kasus itu yang terdiri atas 1.833 kasus pemenuhan hak anak dan 823 kasus perlindungan khusus anak.
Ini sebagian besar adalah kasus mengenai pengasuhan yang masuk dalam kategori pemenuhan hak anak. Pengasuhan keluarga yang cerai-berai, keluarga yang tidak harmonis, ya, suami istri yang hubungannya tidak harmonis, ini mengakibatkan anak menjadi korban. Dan saya katakan juga bahwa 4 anak yang sudah diselamatkan oleh Barreskrim Polri ini merupakan korban dari praktek eksploitasi seksual terhadap mereka. Sekali lagi, KPAI berharap bahwa anak-anak tersebut yang menjadi korban segera diberikan penanganan secara tepat, sistematis, dan dikembalikan hak-hak mereka sebagai anak. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bapak Kawian. Mungkin bisa Ibu dilanjutkan, Bu Adwirlani Ritonga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat siang rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu yang saya hormati. Kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, saya selaku PLT Asisten Deputi Pelayanan Anak yang memerlukan perlindungan khusus. Tentu yang pertama, kami mengapresiasi setinggi-tingginya kerja keras dan respon cekatan dari tim Cyber Polri, Barreskrim Polri, dan juga rekan kami dari UPT PPPA DKI Jakarta yang telah menangani kasus ini. Dan berdasarkan data yang kami peroleh di Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, data eksploitasi atau kekerasan terhadap anak di ranah daring cenderung meningkat setiap tahunnya, Pak. Jadi melalui layanan hotline Sahabat Perempuan dan Anak 129 yang kami miliki saja, di tahun 2023 kami menerima sebanyak 122 aduan. Dan juga di tahun 2024 ini hingga dari Januari hingga Juli kami menerima 67 aduan untuk kekerasan anak di ranah daring. Dan tentu saja dari fakta tersebut, terutama terjadinya kasus ini, ternyata kasus kekerasan anak di ranah daring ini menjadi pekerjaan rumah yang masih belum selesai. Dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sangat menyayangkan kasus ini dapat terjadi dan menimpa anak-anak kita di Indonesia. Dan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya adalah lemahnya pengawasan dan juga bimbingan orang tua dalam mencegah anak berada dalam situasi yang rentan dan juga berbahaya. Dari kelima korban, di mana 4 diantaranya adalah usia anak, dan usia di mana usia ini masih dalam tumbuh kembang remaja, di mana pengaruh sosial, lingkungan sosial, dan perkembangan teknologi ini menjadi salah satu faktor yang berperan penting tentunya dalam kehidupan seorang anak. Dan sehingga maka dari itu kehangatan dari keluarga, kemudian juga komunikasi yang positif, dan juga bimbingan dari orang tua itu menjadi salah satu kunci untuk memberantas terjadinya kasus eksploitasi online atau di ranah daring. Dan selain itu ternyata kami juga melihat beberapa faktor terjadinya kasus ini adalah faktor emosi, kematangan emosional, dan juga faktor pengaruh ekonomi yang menyebabkan anak mudah sekali tergiur untuk mencari jalan keluar yang cepat dan instan untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. Sehingga tentu saja ini menjadi perhatian kita bersama bagaimana kasus eksploitasi terhadap anak khususnya di dunia online atau di ranah daring ini tidak dapat terjadi lagi. Kemudian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentu mendorong segala upaya proses hukum kepada para pelaku, terutama ini pelakunya adalah residivis juga dan ada yang tahanan atau narapidana juga, sehingga kami mendorong upaya proses hukum agar hukuman yang dijatuhkan seberat-beratnya kepada para pelaku sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, tidak hanya di tingkat penyidikan atau di kepolisian, tapi juga di kejaksaan hingga pengadilan, sehingga prosesnya bisa berimbang untuk keadilan bagi para korban.
Dan tentu pada kesempatan ini bertepatan dengan Hari Anak Nasional tanggal 23 Juli 2024, kami mengingatkan kembali kepada para orang tua, tenaga pendidik, tokoh masyarakat dan seluruh lapisan masyarakat untuk kembali memperkuat pengawasan terhadap anak-anak kita dan juga melakukan deteksi dini apabila memang melihat anak-anak kita berada dalam situasi yang rentan atau berbahaya. Dan jangan segan untuk melapor, terutama kepada aparat penegak hukum ataupun kanal-kanal aduan yang tersedia. Salah satunya di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kami memiliki hotline Sahabat Perempuan dan Anak 129 apabila memang Anda semua melihat, mendengar, dan merasakan terjadinya kekerasan terhadap anak. Sehingga sinergi antar pihak tentu saja merupakan salah satu upaya kita untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak-anak Indonesia. Tentu saja terakhir, anak Indonesia, anak terlindungi, dan Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kurang maju kali ya? Maju lagi. Iya. Tes. Sudah? Cukup. Iya. Kami dari unit pelayanan teknis ya, jadi dari UPT Pusat Perlindungan Perempuan Anak di bawah Dinas PPAPP, Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Pemprov DKI Jakarta. Nah, ini menjadi salah satu tugas kami, yaitu tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Asdep, yaitu terkait dengan penanganan kekerasan perempuan dan anak. Dari kejadian yang kemarin ya, tanggal 16 itu sudah kami tangani 5 orang ya, yang 4 diantaranya adalah anak-anak dan 1 perempuan ya, usia 20 tahun. Nah, ini sudah mendapatkan pendampingan dari UPT kami ya. Beliau atau anak-anak kami ya, yang kemarin sudah kami dampingi itu terkait asesmen awal, kemudian identifikasi kebutuhan ya, kemudian ada beberapa kebutuhan terkait dengan rumah perlindungan sementara. Nah, ini yang menjadi salah satu concern kami karena dari jam 4 ya, jam 4 sore sampai jam 4 pagi. Nah, teman-teman kami ya yang dari UPT P2 itu mendampingi sampai pagi. Dan tentunya ini luar biasa lelahnya ya. Akhirnya kami tempatkan di RPS kami. Tadi juga Bapak menanyakan, Bu, alamat RPS-nya di mana? Ini rahasia ya, karena memang untuk keamanan dan kenyamanan korban ya, jadi kami merahasiakan alamatnya. Tetapi alhamdulillah ya, di jam 2 siang pada tanggal 17 Juli kami berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan sudah kami rujuk ya, kami rujuk ke rumah aman tempat Dinas Sosial. Nah, tentunya ini nanti kami juga selalu berkoordinasi, berkolaborasi terkait kebutuhan-kebutuhan anak. Karena apa? Dari usia ya, tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Wadir ya, bahwa keterkaitan anak ya, kebutuhan anak itu pendidikan, kemudian kebutuhan akan kesehatan. Ya, ini tentunya kami akan berkoordinasi ya dengan Dinas Pendidikan, kemudian Dinas Kesehatan tentunya. Nah, ini salah satu concern kami untuk rencana tindak lanjutnya. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih ya, apresiasi setinggi-tingginya kepada Bareskrim Polri karena sudah secara cepat dan tanggap ya terkait dengan eksploitasi seksual anak ya, anak dan perempuan ya, ini secara online. Mungkin ini menjadi salah satu kenapa kami dari P2 selalu berkolaborasi dengan kepolisian. Perlu kami informasikan di sini data-data yang kami tangani ya pada dari tahun 2021, 22, 23 itu meningkat
ya. Tahun 2021 itu sebanyak 1.313 kasus yang kami tangani. Nah, ini kami juga agak terkaget-kaget lah, kenapa ya ini semakin banyak istilahnya warga DKI yang berani speak up ya. Tentunya ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami. Nah, di tahun 2023 ini menjadi 1.455 kasus yang kami tangani. Nah, ini tentunya menjadi fenomena gunung es ya Bu Lani, karena ini yang berani melapor, yang tidak atau yang belum melapor itu tentunya masih ada dan masih banyak. Di tahun 2023 ini meningkat lagi menjadi 1.682. Nah, ini sangat signifikan ya. Jadi kami sendiri ini juga agak terkaget-kaget lagi nih, di tahun 2024 di bulan Juli ini sudah meningkat lagi bulan ini menjadi 1.115. Ini masih di pertengahan tahun, dan untuk TPPO-nya setelah kami buka ya, kami juga mempunyai aplikasi MOKA ya, monitoring kasus. Di situ ada sekitar 25 TPPO, 11 itu diantaranya perempuan dewasa dan 14 itu dialami oleh anak-anak kita. Dari data-data yang kami peroleh atau yang kami tangani, tentunya ini menjadi salah satu keprihatinan ya, keprihatinan bagi kami. Mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang bukannya meningkat tapi menurun, dalam arti memang warga atau warga DKI ini sudah mulai peduli. Tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak KPI dan Kementerian KPA ya, keterkaitan dengan peran orang tua, lingkungan sosial itu sangat mempengaruhi. Jadi mohon ini para teman-teman media ini juga menjadi, saya promosi sedikit nih ya terkait dengan hotline kami ya, karena kami di UPT ini 24 jam ya, tidak mengenal itu libur atau hari istilahnya Sabtu Minggu, tetap kami melayani teman-teman atau warga Jakarta. Nah, ini di hotline kami 0813 176 17622. Monggo silahkan, kami melayani dengan senang hati apabila ada ya tetangga atau mungkin kerabat yang istilahnya kena ya, melakukan atau bahkan mendengar, itu bisa dilaporkan ke P2. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Kawian penjelasannya, kemudian dari Ibu Adwirlani Ritonga dan Ibu Tripalupi Diah Handayati. Tadi penjelasan dari masing-masing kementerian dan lembaga sudah menyampaikan terkait masalah eksploitasi anak. Rekan-rekan sekalian, saat ini kita atau rekan-rekan bisa memberikan pertanyaan ya. Saya di awal akan memberikan kesempatan 3. 1, 2, 3 ya, kebetulan mic-nya dekat sana, berarti di tengah dulu. 1, kemudian 2 dan 3 ya. Oke, silakan. Ya. Sebutkan nama dengan dari medianya. Perkenalkan, saya Riana dari iNews ID. Mau bertanya, tadi kan dari penjelasan awal ada 1.000 talent, 19 diantaranya adalah anak di bawah umur. Ini apakah mereka semuanya bersekolah atau putus sekolah? Itu satu. Lalu apakah ada keterkaitan orang tua di dalam? Karena kita ketahui anak di bawah umur ini seharusnya masih berada dalam pengawasan orang tua. Bagaimana caranya mereka bisa melakukan pekerjaan ini yang notabene-nya adalah mereka pasti akan keluar rumah dengan waktu yang cukup lama. Begitu. Terima kasih. Ya. Satu-satu aja dulu ya, langsung dijawab Ibu. Silakan, Bu. Iya. Oh, kalau itu saya iya. Mohon izin Bapak, untuk anak-anak yang kami tangani yang 5 ya,
4 itu umur 16-17 yang tadi disampaikan oleh Bapak Wadir, kemudian ada yang umur 20 tahun. Nah ini ada SMP ya, kelas 12, kemudian ada yang DO juga atau drop out. Jadi yang kami tangani yang melapor atau yang TPPO yang kemarin saja. Kalau untuk yang lainnya 19 dan lain-lainnya belum kami tangani. Orang tuanya? Maksudnya apakah ada keterkaitan orang tua karena itu menyangkut anak di bawah umur gitu? Oh, untuk orang tua memang kemarin kami juga ini ya, istilahnya sudah menghubungi, ada yang orang tua atau teman atau bahkan saudara mengaku ya bahwa apakah ini menjadi salah satu anak-anak tersebut apakah bisa kami bertemu gitu kan, karena sebetulnya orang tua ini kan ada yang tahu bahwa anak tersebut itu misalnya kayak open PO gitu ya, itu ternyata tahu, bahkan ada yang mengaku bukan orang tuanya padahal sebetulnya itu orang tuanya ya. Jadi itu sudah tahu orang tuanya. Jadi sebagian dari 5 orang anak tersebut ada 3 yang orang tuanya itu tahu anaknya istilahnya open BO. Bahkan dia juga menyebutkan mendapatkan informasi dari istilahnya germonya gitu. Tersangkakan karena hal tersebut kaget saya. Udah. Baik, terima kasih. Untuk keterlibatan orang tua masih didalami, sampai saat ini masih dalam proses penyidikan. Anak-anak tersebut akan tetap kita cek latar belakangnya, bekerja sama dengan teman-teman dari instansi samping. Demikian. Ya, mungkin sedikit saya tambahkan ya. Jadi dari banyaknya kasus yang tentu terjadi terkait dengan eksploitasi anak di ranah online terutama, ini memang banyak sekali masyarakat kita, orang tuanya justru yang memerintahkan, seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Palupi. Namun proses di kasus ini tentu tadi sudah disampaikan bahwa kita menghormati tahapan yang ada dan tentu orang tua masih didalami apakah keterlibatannya sampai sejauh mana gitu ya. Apakah nanti orang tua memang betul paham gitu ya bahwa memang memerintahkan anak atau memang tahu dan kemudian terlibat secara langsung untuk bisa melemparkan anak gitu ya dalam tanda kutip kepada mucikari gitu ya atau agennya ya. Nah tentu hal ini perlu didalami juga dari sisi pendampingannya. Apakah nanti dari UPT PPPA DKI Jakarta melakukan pendampingan tidak hanya dari sisi anak saja tapi juga lingkungan keluarga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.